Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di acara Sarapan Pagi, makanan yang sesungguhnya bagi hati. Ya, kembali lagi kita merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya ingin membawakan renungan yang saya beri judul Mutlak. Apa yang mutlak? Sebelum itu saya mau menjelaskan terlebih dahulu apa arti dari mutlak. Di sini saya ambil pengertian dari Kamus Bahasa Indonesia. Di sini mutlak diartikan sebagai ada 3 makna Bapak Saudara. Yang pertama, mengenai segenapnya atau segalanya. Kemudian makna yang kedua, tidak terbatas atau penuh. Sedangkan makna yang ketiga adalah tidak boleh tidak, harus ada. Ini adalah pengertian dari mutlak. Lalu apa yang akan kita bahas tentang mutlak ini? Pagi hari ini saya mau bahas tentang kepercayaan yang mutlak, keyakinan yang mutlak, iman yang mutlak. Bagaimana kepercayaan yang mutlak itu? Tentu seperti halnya 3 pengertian yang tadi, bahwa kepercayaan yang mutlak adalah kepercayaan yang rela mengorbankan segala-galanya, kepercayaan yang tidak terbatas, dan kepercayaan yang benar-benar ada. Bapak Saudara, saya mau ambil contoh dari kisah di Alkitab, kisah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita mau baca di Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Di situ dikatakan bahwa jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat ini, kalau kita baca full satu perikop, di situ mengisahkan bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego harus menghadapi penghukuman dari Raja Nebukadnezar, yang mana imbas dari ketidakmauan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk menyembah dewa dari Raja Nebukadnezar. Dan menarik di sini, Bapak Saudara, yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di situ dikatakan bahwa tetapi seandainya tidak. Ini 3 kata yang begitu mendalam kalau kita pahami bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego sangat benar-benar percaya kepada Allah. Di situ mereka dihadapkan 2 pilihan. Menyembah dewa dari Raja Nebukadnezar atau tidak menyembah. Namun berakhir di perapian yang menyala-nyala. Dan mereka teguh dengan pilihan mereka, bahwa mereka memilih untuk tetap percaya kepada Allah dan tidak menyembah dewa dari Raja Nebukadnezar. Bapak Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentu kita juga dihadapkan oleh beberapa pilihan yang mungkin rasanya sulit. Kita dihadapkan oleh persoalan-persoalan, oleh keadaan-keadaan yang rasanya mengganggu kehidupan kita, rasanya menjadi ganjalan, rasanya menjadi suatu tantangan dalam kehidupan kita. Yang mungkin seringkali kita harus memilih untuk mengorbankan pilihan-pilihan yang lainnya atau mengorbankan diri kita sendiri supaya kita bisa melaluinya. Tapi kita mau belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ini bahwa tidak ada yang lebih berharga, tidak ada pilihan yang lebih baik daripada memilih Allah itu sendiri. Bapak Saudara, mungkin dalam kehidupan kita terjebak dalam situasi yang tidak ada jalan keluar. Mungkin kita terjebak dalam situasi di mana kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Tapi Bapak Saudara, saya mau mengenalkan sebuah lagu. Saya terberkati sekali dengan lagu ini. Liriknya seperti ini Bapak Saudara. Meski belum kulihat jalan yang terbuka, namun ku tetap percaya kuasamu bekerja. Meski tidak kulihat tanganmu bekerja, namun ku percaya, ku terima kemenangan. Bapak Saudara, apakah kita berani untuk tetap percaya kepada Tuhan meskipun kita tidak melihat satupun jalan keluar? Beranikah kita tetap percaya berpegang teguh kepada Tuhan meskipun kita tidak melihat kuasa-kuasanya bekerja dalam kehidupan kita? Rasanya sebagai manusia kita sulit, kita sangat susah untuk percaya. Tapi saya mau katakan bahwa marilah kita belajar, marilah kita meneladani apa
yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego ini. Bahwa mereka tetap percaya ketika mereka tidak melihat satupun jalan keluar di situ, mereka terjebak dalam situasi yang sulit. Tidak ada pilihan lain selain dapur api yang menyala-nyala. Tetapi apa? Mereka tetap menjalani dan tetap percaya kepada Tuhan. Lalu apa yang mereka dapatkan? Mereka mendapatkan dan memperoleh pertolongan yang Tuhan janjikan. Bapak Saudara, saya mau memberikan sebuah analogi sederhana. Kalau kita belajar matematika, di situ ada suatu tanda yang dinamakan tanda mutlak. Jadi di antara satu operasi akan dikurung oleh tanda mutlak. Apapun operasi yang ada di dalam tanda mutlak tersebut, bagaimanapun operasinya, entah itu dikali, dikurangi, ditambah, dibagi, apapun hasilnya, ketika dia diberi tanda mutlak, hasil akhirnya pasti, saya katakan, hasil akhirnya pasti dalam bentuk positif. Pasti dalam bentuk positif. Saya mau coba ambil poin ini dalam kehidupan kita pribadi, bahwa ketika kita punya kepercayaan yang mutlak dengan Tuhan, punya iman yang teguh, yang percaya mutlak kepada Tuhan, maka apapun permasalahan dalam kehidupan kita, apapun masalah, apapun problem, apapun yang jadi tantangan dalam kehidupan kita, percayalah, ketika itu diapit oleh kepercayaan yang mutlak, ketika itu diapit oleh iman yang mutlak, hasil akhirnya selalu akan berbuah positif dalam kehidupan kita. Sehingga saya mau ajak Bapak Saudara, marilah miliki kepercayaan, miliki iman yang mutlak seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Seperti di ayat yang tadi kita baca bahwa tetapi seandainya tidak. Jadi seberat apapun masalah kita, seberat apapun persoalan-persoalan kehidupan kita, seandainya Tuhan tidak menolong kita, biarlah kita tetap percaya, biarlah kita tetap beriman, biarlah kita tetap memegang teguh iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mari kita belajar untuk percaya, untuk dekat, untuk lekat, untuk erat dengan Tuhan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.